Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas buku tentang Rasulullah berkisah tentang surga dan neraka. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-23 dan selanjutnya insyaallah yaitu tentang azab untuk orang yang amalnya bertentangan dengan ucapannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdakwah dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk melakukan apa yang kita dakwahkan. Ketika kita memerintahkan orang untuk tahajud, hendaknya kita tahajud. Kita memerintahkan orang untuk puasa sunnah, kita hendaknya berpuasa sunnah juga. Dan seterusnya. Allah sangat membenci ketika ucapan seseorang berbeda dengan tingkah lakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kamu mengatakan tetapi kamu tidak mengerjakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan, tetapi kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidakkah kamu berpikir? Ya, harusnya bagi kita yang menyampaikan kebaikan, ya, seperti saya dan mungkin teman-teman yang lain, harusnya telinga orang yang menyampaikan itu lebih dekat daripada orang yang kita dakwahkan. Ya. Ingat kata-kata itu, kalau belum kita sampaikan dia masih di bawah kuasa kita. Tetapi ketika kita sudah sampaikan, maka kita yang diawasi oleh kata-kata itu. Kata-kata itu tidak akan memiliki kekuatan, ya, tidak akan memiliki kekuatan kalau kita tidak menyampaikan apa yang kita tidak amalkan apa yang kita sampaikan, maka kata-kata itu tidak ada kekuatannya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 104, Allah berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, bagaimana hukuman, siksaan bagi orang yang perkataannya bertentangan dengan perbuatannya? Dari hadis dari Usama bin Zaid mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga ususnya keluar di dalam neraka. Ia lalu berputar-putar seperti keledai berputar-putar di porosnya. Maka ahli neraka berkumpul di hadapannya seraya mengatakan, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu memerintahkan kepada kami pada kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran? Ia menjawab, aku memerintahkan kalian pada kebaikan sedangkan aku tidak mengerjakannya, dan aku melarang kalian dari kemungkaran sedangkan aku melakukannya. Ya. Ini nasihat buat saya dan juga buat kita yang bergelut dalam dakwah. Ya, memang dakwah tidak harus sempurna. Sambil berdakwah kita sambil memperbaiki diri. Justru dengan berdakwah itulah insyaallah kita akan menjadi baik. Dakwah itu akan menjadi rem. Wah, saya kan sudah berbicara ini dan itu, masa saya tidak mengerjakannya?
Nah, ini menjadi rem buat kita. Ya. Kalau berdakwah menunggu sempurna, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya akan berdakwah sampai sempurna, maka orang itu berada pada dua kemungkinan. Yang pertama, dia adalah orang yang sesat. Yang kedua, dia tidak akan berdakwah sampai mati. Ya. Sesat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang benar 100%. Andai para da'i mereka menunggu benar 100% baru mau berdakwah, maka mimbar-mimbar dakwah itu akan kosong dari para duat. Ya, maka sambil berdakwah, sambil memperbaiki diri. Kemudian pembahasan yang ke-24, ya, panas neraka, yaitu ya, dalam surah At-Taubah ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu ya'lamun." Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi perang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panas jikalau mereka mengetahuinya." Panas di dunia tidak seberapa dengan panasnya api neraka di akhirat kelak. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, jangan kamu pergi berjuang, ini panas. Jangan kamu keluar mencari nafkah, ini cuacanya panas. Apa? Qul naru jahannama asyaddu harra law kanu ya'lamun. Katakan api neraka itu lebih panas kalau mereka mengetahui. Jadi panas itu bukan halangan untuk kita untuk berjuang. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, tunggulah hingga waktu teduh untuk mengerjakan sholat, karena panas yang sangat itu berasal dari luapan api jahanam. Ya, kadang-kadang kita merasakan panas yang luar biasa, itu adalah luapan daripada api jahanam. Karenanya boleh sholat zuhur itu ditunda sampai misalnya panasnya berkurang. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka mengadu kepada Rabbnya dengan mengatakan, "Wahai Rabbku, sebagianku memakan sebagian yang lain." Maka Allah mengizinkan untuknya dengan dua nafas. Nafas di musim panas dan nafas di musim dingin, sehingga kalian mendapatinya sangat panas dan mendapatinya sangat dingin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit panas yang sangat parah adalah berasal dari luapan jahanam, maka dinginkanlah dengan air. Nah, demam itu juga dari luapan neraka jahanam, maka dinginkanlah dengan air. Ya. Kemudian apa yang diucapkan neraka pada hari kiamat nanti? Ya. Dalam surah Qaf ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid." Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Apakah masih ada tambahan?" Jadi neraka selalu terbuka. Ya. Surga itu luas, tapi bukan berarti kita ada peluang masuk ke dalam surga. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa azab sebelumnya. Jadi kalau berdoa minta surga itu seperti itu. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan, janganlah kita mengatakan masukkan aku ke dalam surga. Karena ada orang yang masuk surga tetapi masuk neraka terlebih dahulu. Tapi berdoalah, ya Allah, masukkanlah aku ke surga tanpa hisab dan tanpa azab sebelumnya. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, leher neraka keluar pada hari kiamat yang memiliki dua mata yang dapat melihat, dua telinga yang dapat mendengar, dan lisan yang dapat berbicara. Ia mengatakan, sesungguhnya aku ditugaskan kepada tiga golongan. Kepada setiap orang yang sombong lagi menentang,
kepada setiap orang yang menyeru sesembahan selain Allah dan kepada para perupa. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ada 3 golongan di sini ya. Orang yang menentang kebenaran, ya. Orang yang menyeru untuk menyembah kepada selain Allah, dan orang-orang yang suka melukis, ya. Orang-orang yang suka membuat patung yang menyerupai makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kaum mukmin sudah bebas dari neraka, mereka tertahan di jembatan antara surga dan neraka. Lalu mereka saling menuntut hak yang pernah dizolimi, yang berlangsung di antara mereka di dunia, hingga mereka telah dibersihkan. Maka diizinkanlah kepada mereka memasuki surga. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh seorang dari kalian lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Masya Allah. Ya. Itulah ya. Di akhirat kelak semuanya akan diselesaikan. Yang belum diselesaikan di dunia akan diselesaikan di akhirat. Makanya ittaquz zulma, kata Nabi. Hati-hati dengan perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, yang akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Kita bisa berbuat zalim di dunia ini, tapi demi Allah, kezaliman yang kita lakukan tidak akan luput, tidak akan bisa lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, dalam surah Al-Hasyr ayat 85 sampai dengan dalam surah Maryam ayat 85 sampai dengan 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada yang Maha Pemurah sebagai putusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga, dalam keadaan haus. Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam Az-Zuhad dengan sanadnya dari Mujahid tentang firman Allah, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga, yang mengatakan leher mereka terputus karena kehausan. Ya Allah, ya Rabb, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan siksanya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 47 Allah berfirman, dan kamu akan melihat bumi itu datar. Kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Semuanya akan dikumpulkan, dan jangan berharap kita bisa bebas, kita bisa selamat. Semuanya akan dikumpulkan. Ya. Tidak akan ada yang bisa lari dari Yaumul Mahsyar, hari di mana kita dikumpulkan. Yaitu di hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru buram. Kemudian dalam surah Maryam ayat 68 Allah berfirman, demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Dalam surat Thaha ayat 124 Allah berfirman, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Nanti mereka akan bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal kami dulu melihat di dunia ini. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna, telah datang kepada kami ayat-ayat, ya, ayat-ayat kepadamu. Fanasita, tapi ayat-ayat itu kamu lupakan, kamu tidak perhatikan. Ya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini kami lupakan. Setelah kita dibangkitkan, maka ada masa di mana kita menunggu. Ya, menurut sebuah riwayat
kita akan menunggu selama 70 tahun. Allah menunggu selama 70 tahun dan dibiarkan saja tanpa hisab. Dibiarkan kehausan. Ya. Ya, kecuali orang-orang yang soleh, yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa meminum dari telaga Kautsar. Nah, ketika itulah, di masa-masa penantian itulah mereka meminta syafaat kepada para nabi, meminta pertolongan kepada para nabi. Dalam surah As-Saffat ayat 22 Allah berfirman, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman-teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Dalam surah Al-Furqan ayat 34, orang-orang yang dihimpun ke neraka Jahannam dengan diseret di atas mukanya, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Ya, bayangkan, ya, diseret mukanya. Seperti apa muka kita? Ya Allah, ya Rabb. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami untuk memberikan nasihat. Seraya bersabda, wahai manusia, sungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan bertelanjang kaki, tanpa busana dan tak berkhitan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati, sungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ketahuilah, manusia pertama yang diberi pakaian ialah Ibrahim. Ketahuilah bahwa sejumlah orang dari umatku dibawa, lalu mereka ditarik ke sebelah kiri. Maka aku mengatakan, wahai Rabbku, mereka para sahabatku. Dia menjawab, sungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Maka aku mengatakan, sebagaimana kata oleh hamba yang saleh, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku masih di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau lah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya. Lalu dikatakan padaku, sungguhnya mereka terus berbalik ke belakang. Mereka dalam keadaan murtad, sejak kamu berpisah dengan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki. Ya, jadi tidak pakai sendal kita nanti ya. Tanpa berbusana dan tidak berkhitan. Aisyah mengatakan, apakah laki-laki dan wanita semuanya akan melihat satu sama lain? Beliau bersabda, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dzalik. Perkaranya lebih dahsyat daripada memperhatikan itu. Jadi, walaupun tidak berpakaian bukan berarti laki-laki dan perempuan bisa saling melihat, tidak. Karena permasalahan pada hari itu begitu dahsyat, maka mereka tidak sempat lagi untuk melirik ke kanan dan ke kiri. Melihat aurat. Laki-laki melihat aurat wanita, wanita melihat aurat laki-laki, tidak sempat lagi. Karena permasalahan ketika itu sudah lebih dahsyat. Bahkan ketika sangkakala ditiup, ya, itu wanita-wanita yang hamil berguguran. Wanita-wanita yang menyusui bayinya tidak lagi mempedulikan bayinya. Kenapa? Karena permasalahan ketika itu sudah sangat-sangat dahsyat. Ummu Salamah mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki dan tanpa busana. Maka Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, betapa malunya sebagian dari kami memandang sebagian yang lainnya. Beliau menjawab, manusia tengah sibuk. Aku bertanya, apa kesibukan mereka? Mereka menjawab, lembaran-lembaran catatan amal disebarkan yang berisikan segala yang sekecil atom dan sekecil biji sawi. Bagaimana mereka mau sibuk lihat sana lihat sini? Tidak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah janji Allah. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan melihatnya walaupun sebesar biji dzarrah.
dan sebaliknya. Dzarrah itu, kalau kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dzarrah itu adalah seperti kepala nyamuk. Kalau ada kebaikan sebesar kepala nyamuk, sekecil kepala nyamuk, dia akan melihatnya. Kalau ada kezaliman sebesar, sekecil kepala nyamuk, dia juga akan melihatnya. Dia juga akan menemukan balasannya. Sahal bin Sa'ad mengatakan Rasulullah bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah putih seperti bulatan yang jernih. Anas menceritakan, seorang mengatakan, wahai Rasulullah, Allah berfirman, alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang dihimpun ke neraka jahanam dengan diseret di atas mukanya, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Apakah orang kafir dikumpulkan dengan diseret di atas mukanya? Beliau menjawab, bukankah zat yang menjalankan di atas kedua kaki semasa di dunia kuasa untuk menjalankannya di atas mukanya? Ya. Allah yang menjalankan kita dengan menggunakan kaki, dia juga sanggup menjalankan manusia dengan menggunakan wajahnya. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 golongan. Segolongan berjalan, segolongan berkendaraan, dan segolongan lainnya berjalan di atas muka-muka mereka. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas muka mereka? Beliau menjawab, zat yang menjalankan mereka di atas kedua telapak kaki mereka berkuasa untuk menjalankan mereka di atas wajah-wajah mereka. Ketahuilah, sesungguhnya mereka menghindarkan wajah mereka dari setiap duri. Ya Allah, ya Rabb, jalannya pakai wajah, pakai muka. Lalu bagaimana bentuk muka ini? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Bas bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, aku mendengar Rasulullah bersabda, semuanya kalian akan dikumpulkan dengan berjalan kaki dan berkendaraan, serta berjalan di atas wajah-wajah mereka. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda, orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti butiran-butiran pasir. Nah, maka jangan sombong. Kita hanya seperti butiran-butiran pasir nanti di yaumil qiyamah. Dalam rupa manusia, mereka diliputi kehinaan dari segala tempat. Mereka digiring ke sebuah penjara di Jahannam yang disebut dengan bulis, yang mereka diliputi api yang sangat panas, serta mereka diberi minum dari cairan ahli neraka, tihatul khabal. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan 3 cara. Raghibin wa rahibin, dalam keadaan senang dan ketakutan. 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta. Sisa mereka dikumpulkan oleh api, yang tidur bersama mereka di mana mereka tidur. Bermalam bersama mereka di mana mereka bermalam. Pagi bersama mereka di mana mereka sedang berada. Dan berjalan bersama mereka di mana mereka berjalan. Jadi api selalu mengikuti mereka. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah, manusia berpeluh pada hari kiamat, sehingga peluh mereka masuk di bumi sedalam 70 hasta. Peluh itu benar-benar akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ibnu Umar menuturkan dari Nabi SAW, yaitu pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam, beliau bersabda, salah seorang dari mereka berdiri di tengah peluhnya hingga mencapai separuh telinganya. Ini tergantung daripada amalnya. Jika dia banyak melakukan keburukan, dia bisa ditenggelamkan oleh keringatnya di hari ketika matahari itu hanya sejengkal. Mikdad mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, matahari pada hari kiamat dengan makhluk hingga jarak matahari dari mereka seperti jarak 1 mil. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil tersebut. Jarak bumi atau mil yang dipakai untuk mencelak mata. Beliau melanjutkan, manusia itu sesuai kadar amal mereka
dalam berpeluh. Nah, ini tadi ya. Sesuai dengan kadar amal mereka. Di antara mereka ada yang peluhnya sampai pada kedua mata kakinya. Ada yang sampai lututnya. Ada yang sampai pada pinggangnya. Ada pula di antara mereka yang ditenggelamkan oleh peluhnya. Ini semua sesuai dengan amal mereka selama di dunia. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bumi seluruhnya menjadi neraka pada hari kiamat, dan surga di hadapannya dengan gadis-gadisnya dan piala-pialanya. Demi zat yang jiwa hamba Allah berada di tangannya, sungguhnya seorang mengeluarkan peluh hingga mengalir di tanah, kemudian naik hingga mencapai hidungnya, dan ia tidak disentuh oleh hisab. Mereka bertanya, mengapa demikian, wahai Abu Abdurrahman? Ia menjawab, karena melihat manusia dan mereka dilemparkan. Darinya juga bahwa Rasulullah bersabda, innar rajula la yaljamuhu al-araq yaumal qiyamah fayaqulu ya rabbi irhamni walau ilan nar. Sungguh seorang ditenggelamkan oleh peluh pada hari kiamat, maka ia mengatakan, wahai Rabb, kasihanilah kami walaupun kami masuk neraka. Ya Allah, ya. Minta kasihan walaupun harus masuk neraka. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, pada hari ketika manusia bangkit menuju Rabb semesta alam selama setengah hari, ya, dari 50.000 tahun, maka hal itu mudah bagi orang-orang yang beriman, seperti matahari yang hampir terbenam hingga terbenam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari salah, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Insyaallah kita teruskan ya kajian tentang Rasulullah berkisah tentang surga dan neraka pada episode berikutnya. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.